Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Sahabat muda yang dikasihi Tuhan kita, ayat yang barusan kita dengarkan berbicara mengenai pesan Kristus yang secara khusus kepada gerejanya dan kepada kita orang-orang muda sekalian. Pesan khusus Kristus tersebut juga sering kita kenal dengan amanat agung yang tertuang dalam Matius pasal yang ke-28. Dalam sapaan firman Tuhan pada saat ini, Yesus mulai memberikan perintah kepada murid-muridnya, yang artinya murid-murid Yesus siapapun itu memiliki kewajiban dan tugas untuk meneruskan misi yang sudah dirintis oleh Kristus sendiri. Setiap orang percaya adalah juga murid Kristus yang punya tanggung jawab untuk meneruskan tongkat estafet misi pemberitaan Injil kepada seluruh ciptaan. Penegasan Kristus sendiri tentang misi penyelamatan tersebut bersifat universal, bukan bersifat perorangan atau bersifat bagi sebagian bangsa, tetapi pada seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Ketika kita mau diutus, mau diperintah, kita harus percaya Allah tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, tetapi Allah akan menuntun, meneguhkan kita, bahkan menyertai kita. Salah satu contoh dari hamba-hambanya yang dipanggil oleh Allah, Abraham diutus untuk keluar dari tanah kelahirannya ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah. Allah memberkati, memberikan janji, bahkan menetapkan serta menggenapi janjinya kepada Abraham, dan nama tersebut berubah menjadi Abraham, bapa untuk segala bangsa. Bahkan penggenapan janji tersebut hingga kepada keturunannya sekarang ini. Dari itu, sahabat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah terpanggil untuk menjalankan tugas dan panggilan tersebut. Dimanapun kita melakukan pekerjaan kita, kita harus melakukan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan melalui hal-hal sederhana
Tidak perlu kita berlebihan melakukan hal-hal pemberitaan Injil. Tidak perlu menjadi seorang mengkhotbah yang ulung atau menjadi misionaris untuk memberitakan Injil keselamatan. Tetapi bagaimana ketika kita mau menghidupi khotbah yang sudah kita dengarkan dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang berkenan ke hadapan Allah, tutur sapa dan tindakan terhadap sesama manusia. Itu adalah hal-hal sederhana untuk memberitakan Injil keselamatan. Kita mulailah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, dalam rumah kita, sekitar kita, di dalam gereja, dan melangkah di tengah-tengah masyarakat banyak. Lakukanlah dengan motivasi yang benar, sahabat muda. Jangan ada iming-iming, jangan ada ungut-ungut, tetapi kita mau melakukannya dengan benar, motivasi yang tulus, dan hanya berkenan ke hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, memberikan waktu untuk menjalankan misinya, menjalankan pemberitaan Injil kepada seluruh makhluk. Kita lakukanlah hal-hal yang sederhana yang dapat kita lakukan. Kita mulai dengan berbuat, menghidupi firman-Nya. Sukacita akan datang ketika kita mau melakukan. Tuhan akan meneguhkan, bahkan menyertai kita ketika kita mau melakukan tugas panggilan tersebut. Terlebih di tengah-tengah kejadian di dunia ini, wabah virus, bagaimana kita mau memberitakan kabar sukacita, bukan kabar-kabar hoax, tetapi bagaimana Tuhan yang tetap mau menuntun kita, menyertai kita, memberikan kita kekuatan di tengah-tengah menghadapi bahaya virus COVID-19. Hanya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita untuk melakukan firman-Nya, memberitakan Injil keselamatan kepada setiap makhluk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan sembah kami panjatkan kehadirat-Mu. Kau tetap memberkati kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Sapaan firman-Mu yang semakin meneguhkan hati kami, mengutus kami, kaum muda, untuk memberitakan Injil keselamatan melalui perbuatan kami, tindakan kami, tutur sapa kami. Biarkanlah hal-hal sederhana itu kami lakukan, dan kiranya Engkau memberikan kekuatan, peneguhan kepada kami, serta Roh-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas panggilan kami tersebut. Kami juga tak lupa mendoakan bangsa kami ini, Tuhan. Dunia yang diguncang wabah virus COVID-19. Kuatkan kami, berikan kami kekuatan untuk melawan segala mara bahaya yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus kepada para tim medis, Engkau yang memberikan peneguhan kekuatan untuk mengobati para pasien-pasien yang terkena imbas dari wabah tersebut. Dan setiap orang yang terkena, tetap Engkau memberikan pengharapan untuk kehidupan. Terima kasih Tuhan.
Kau tetap menyertai kami sepanjang kami melakukan tugas panggilan kami masing-masing. Terimalah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.